warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Teman Belajar Matematika bersama Bu Rai. Kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat belajar, kita review kembali mengenai garis bilangan. Ini bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 itu netral, tidak positif dan tidak negatif. Nah, semakin ke kanan letak bilangan, semakin besar nilainya. Nah, sedangkan semakin ke kiri letak bilangan, semakin kecil nilainya. Karena operasi hitung penjumlahan ini kita bisa menggunakan garis bilangan. Penjumlahan bilangan bulat. Di sini kita menggunakan garis bilangan. Kita buat kesepakatan. Titik awal berdiri kita anggap titik nolnya. Positif itu berarti maju. Negatif itu berarti mundur. Dan kalau tambah berarti artinya dilanjutkan. Kita langsung ke contoh soal. 2 tambah 6. Kalau menggunakan garis bilangan, positif 2 berarti maju 2 langkah. Ditambah berarti kita lanjutkan. Positif 6 berarti maju 6 langkah. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Kita selanjutnya. Negatif 5. Artinya dia mundur 5 langkah. Ditambah berarti dilanjutkan. Negatif 4. Berarti mundur lagi 4 langkah. Jadi negatif 4 ditambah negatif 5 ditambah negatif 4 adalah negatif 9. So, kalau kita buat menggunakan panah, tadi kan dari 0 arahnya ke kiri sebanyak 5. Nah, dari 5 dia dilanjutkan lagi 4. Jadi seperti ini. Adanya di negatif 9. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Negatif 3 ditambah 10. Negatif 3 artinya dia mundur 3 langkah. Kemudian ditambah, berarti dilanjutkan, ditambah 10. Berarti maju 10 langkah. Nah, sekarang posisinya ada di 7. Jadi negatif 3 tambah 10 itu sama dengan 7. Kalau kita gambarkan gambarkan sebagai panah dari 0 tadi ke arah 3, negatif 3. Kemudian dari negatif 3 dilanjutkan ke berapa langkah? 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panahnya sampai ke 7. Dia di 7 seperti itu. Kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Kita buat kesepakatan seperti tadi. Kalau titik awal berdiri itu di titik 0. Positif artinya maju. Negatif artinya mundur. Dan kalau kurang itu artinya balik kanan atau balik arah. Langsung ke contoh. Negatif 5 dikurang 10. Berarti di titik awal 0, negatif 5 artinya mundur 5 langkah. Dikurang berarti balik kanan, arahnya diputar.
10 berarti dia maju 10 langkah. Jadi negatif 5 dikurang 10 sama dengan negatif 15. Jadi dia semakin ke kiri karena dikurang, semakin kecil. Atau sama saja seperti kamu punya utang 5, terus kamu utang lagi 10. Jadi utangnya bertambah, jadi 15 atau negatif 15. Selanjutnya, negatif 3 dikurang negatif 7. Negatif 3 artinya dia mundur 3 langkah. Dikurang berarti dia balik arah, balik kanan. Negatif 7, mundur 7 langkah. Jadi dia ada di 4. Atau kalau kita lihat di sini, jika negatif ketemu negatif ini menjadi positif. Kita bisa ditulis negatif 3 ditambah 7. Kita gambarkan dalam panah, negatif 3 awalnya. Kemudian karena dia berubah jadi positif, negatif ketemu negatif, dia ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada di 4. Seperti itu. Ini negatif 3 dikurang negatif 7 sama dengan 4. 4 dikurang negatif 9. Lihat lagi, kalau 4 berarti dia maju 4 langkah. Dikurang artinya dia balik arah, balik kanan. Negatif 9. Berarti kalau negatif dia mundur 9 langkah. Oke, di posisinya di 13. Kita lihat tadi kan 4 dikurang negatif 9. Negatif ketemu negatif tadi bisa jadi positif, sama aja dengan 4 ditambah 9. Dari titik angka 0, 4 langkah. Kemudian ditambah 9, berarti ke kanan lagi. Sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ini ada di 13. Ini kan 11, 12, 13. Berarti 4 dikurang negatif 9 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Negatif 10 ditambah 12 ditambah 9. Kalau ada soal seperti ini berarti kita selesaikan dulu satu persatu. Negatif 10 kita tambah dengan 12. Ini dulu nih, negatif 10 ditambah 12 berapa? Negatif 10 ditambah 12 berarti kan dia ke kanan ya, makin positif. Sama saja seperti 12 dikurang 10, hasilnya 2 baru ditambah negatif 9. 2 ditambah negatif 9 berarti dia semakin ke kiri. 2 dikurang 9. Sama saja seperti 9 dikurang 2, tapi nanti hasilnya negatif. 9 dikurang 2 berapa? 7. Berarti hasilnya negatif 7. Kalau kita lihat, kalau kita menggunakan bilangan, di sini 2, mundur 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 0, 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7.
hasilnya min 7. Contoh selanjutnya, negatif 8 dikurang 7 dikurang negatif 4. Gimana cara menyelesaikan? Ini dulu nih, negatif 8 dikurang 7. Sama saja seperti kamu punyatan 8 terus ditambah lagi 7, berarti semakin bertambah negatifnya karena semakin ke kiri, semakin bertambah. Sama saja seperti 8 ditambah 7 tapi hasilnya negatif. 8 tambah 7 berapa? 15 ya, jadi negatif 15 dikurang negatif 4. Nah, kalau negatif ketemu negatif, ini hasilnya jadi positif. Berarti sama dengan negatif 15 ditambah 4. Nah, dari negatif 15 ditambah 4, berarti dia ke kanan. Angkanya lebih kecil, tapi tetap negatif. Sama saja seperti 15 dikurang 4, tapi hasilnya negatif. Karena angka negatifnya ini lebih besar. Jadi, 15 dikurang 4, 11. Tapi negatif 11. Sama seperti kamu utang 15, tapi kamu baru bayar 4. Berarti hutangnya masih ada 15 itu 11. Lanjut. Wah, kalau seperti ini gimana nih Bu Rai? Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat yang ada di dalam kurung dulu, biar lebih mudah. Negatif 6-nya kita tetap tulis nih. Ditambah, nah ini dulu kita kerjakan. 10 ditambah negatif 5. Kalau positif ketemu negatif, ini jadi negatif. Sama saja seperti 10 dikurang 5. Berapa? 5. Dikurang. Nah, ini yang mana dulu? Boleh yang min 7 tambah 9 atau 9 dikurang negatif 6 juga boleh. Negatif 7 ditambah 9. Berarti semakin ke kanan nih, semakin positif. Sama saja seperti 9 dikurang 7. Berapa? 9 dikurang 7? 2. 2. Nah, lihat ini. Ini negatif ketemu negatif, tadi jadi apa? Positif. Jadi 2 ditambah 6. Jadi sama dengan min 5. Negatif 6 ditambah 5. Negatif 1 ya, dikurang 2 ditambah 6, 8. Berarti negatif 1 dikurang 8, dia semakin ke kiri. Jadi hasilnya negatif 9. Bertambah 1 ditambah 8, jadi 9. Karena negatif, jadi negatif 9. Ini contoh lain, contoh soal cerita. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Anggap batasan antara permukaan laut dan darat ini itu 0. Kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter, kemudian kapal bergerak menuju permukaan daratan sejauh 30 meter. Tentukan posisi kapal selam dari permukaan laut. Nah, kita lihat awalnya dia 120 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau di bawah permukaan laut itu tandanya negatif 120. Bergerak ke bawah berarti tandanya negatif. Dikurang 60. Kemudian kapal bergerak menuju permukaan daratan. Berarti dia ke atas berarti dia bertambah 30. Jadi sama dengan negatif 120 dikurang 60. Berarti dia semakin ke kiri, ditambah angkanya, tapi tetap negatif.
Negatif 120 ditambah 60 berapa? 180 ya. Ditambah 30. Nah, berarti ini dia ke kanan. Sama seperti apa tadi? 180 dikurang 30. Tapi hasilnya negatif. Kenapa? Karena angka yang negatifnya itu lebih besar. Jadi dia semakin berkurang tapi tetap negatif. 180 dikurang 30 negatif berapa? 150. Jadi hasilnya negatif 150 meter. Artinya apa? 103 negatif 150 artinya kapal berada di 150 meter di bawah permukaan laut. Seperti itu. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada tertutup, yang kedua mempunyai unsur identitas, yang ketiga komutatif, yang keempat asosiatif, dan yang terakhir, yang kelima inverse. Yang pertama tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Jadi contohnya kalau misalkan kita menjumlahkan bilangan bulat, 3 ini bilangan bulat ditambah 5 juga bilangan bulat, itu sama dengan 8. Nah, 8 ini juga bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya juga pasti bilangan bulat. Ini berlaku nggak kalau di pengurangan? Coba kita lihat contohnya, 7 dikurang 2. 7 bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Sama dengan 7 dikurang 2 berapa? 5. 5 ini juga bilangan bulat. Berarti sifat tertutup ini ada di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu mempunyai unsur identitas. Apa itu maksudnya? Untuk sebarang bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi, maksudnya di sini unsur identitasnya itu 0. Jadi, angka berapapun kalau ditambah 0 pasti hasilnya angka itu juga. Contohnya, misalkan 6 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 ditambah 0 hasilnya 6. 0 ditambah 6 hasilnya 6. 3 ditambah 0 hasilnya 3. Jadi unsur identitasnya itu 0. Apakah ini berlaku untuk pengurangan? Coba kita lihat. Misalkan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Kalau kita balik, 0 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Berarti ini termasuk pengurangan ini mempunyai identitas atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena hasilnya tidak sama. Yang satu 4, yang satu negatif 4. Jadi ini hanya berlaku di penjumlahan. Yang mempunyai identitas 0 itu hanya penjumlahan. Jadi angka berapapun dijumlahkan dengan 0 pasti hasilnya angka itu juga. Lanjut, sifat yang ketiga itu komutatif. Komutatif atau pertukaran. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya gimana? Contoh. Misalkan
5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5. 5 tambah 6 berapa? 11. 6 tambah 5, 11. Karena hasilnya sama, berarti kalau mau ditukar, mau 5 tambah 6 dulu atau 6 tambah 5 dulu, itu hasilnya sama-sama 11, jadi sama. Ini berlaku nggak kalau di pengurangan? Kita lihat. Misalkan 3 dikurang 5 sama dengan, kita balik, 5 dikurang 3. Lihat yang sebelah kiri. 3 dikurang 5 berapa? Negatif 2. Jadi kamu negatif 2 sama dengan yang sebelah kanan 5 dikurang 3. 2. Kalian lihat. Yang sebelah kiri negatif 2. Sebelah kanan ini 2. Ini hasilnya berbeda. Yang satu ada negatifnya, yang satu positif. Berarti sifat komutatif ini tidak berlaku di pengurangan. Ini tidak sama dengan, jadi ini tidak berlaku. Sifat komutatif hanya berlaku di penjumlahan. Seperti itu ya. Yang keempat, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maksudnya gimana nih? Ada kurung. Berarti kalau misalkan kalian jumlah yang di dalam kurung duluan, itu hasilnya pasti sama. Contoh. Misalkan 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 4. Kalau dalam operasi hitung, ada tanda kurung itu didahulukan. Kita lihat. Ini berarti kita mendahulukan 3 tambah 2 dulu. Berarti 5 ditambah 4 sama dengan 3 ditambah, ini kita dahulukan yang 2 tambah 4. 2 tambah 4 itu 6. Nah, 5 tambah 4 berapa? 9 sama dengan 3 tambah 6, 9 juga. Nah, kita lihat ini berlaku nggak kalau di pengurangan. Lihat di sini, misalkan 7 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 7 dikurang 3 dikurang 2. Nah, kita lihat yang di dalam kurung dulu. 7 dikurang 3 berapa? 4. Dikurang 2 sama dengan 7 dikurang, ya di dalam kurung. 3 dikurang 2, 1. Berarti 4 dikurang 2 ini 2. Sama dengan 7 dikurang 1, 6. Nah, di sini hasilnya itu berbeda. Jadi sifat asosiatif ini hanya berlaku di penjumlahan, tidak di pengurangan. Karena kalau di pengurangan hasil sebelah kiri dan sebelah kanannya itu berbeda. Maka jadi hanya berlaku di penjumlahan. Sifat yang terakhir ada inverse. Untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai lawan. Sedemikian sehingga berlaku A tambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Maksudnya gimana tuh? Contoh. Misalkan 9 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambah 9 sama dengan 9 tambah negatif 9 berapa? 0. Jadi ini hasilnya 0. Maksudnya apa? Inverse itu mempunyai lawan. Jadi 9 itu lawannya berapa? Negatif 9.
8 lawannya negatif 8. Karena kalau mereka dijumlah itu hasilnya 0. Terus kalau 0 berlaku nggak? Enggak. Karena minus 0 itu sama aja 0. Enggak. Negatif 0 itu nggak ada negatif 0. 0 itu cuma ya 0 aja. Nggak ada lawannya. Tuh. Berlaku juga misalkan di 7. Ini berlaku nggak di pengurangan? Kita lihat 7 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 7 dikurang 7. Nih, ini kalau negatif ketemu negatif kan jadi positif ya. Jadi 7 tambah 7 sama dengan negatif 7 dikurang 7. Berarti kan dia semakin ke kiri. Karena dia dikurang, berarti dia semakin ke kiri. Berarti semakin negatif. Negatif 7 dikurang 7 itu berapa? Ini di sini ya, 7 tambah 7 14, sedangkan negatif 7 dikurang 7 itu negatif 14. Nah, ini hasilnya berbeda, berarti sifat ini hanya berlaku di penjumlahan, tidak berlaku di pengurangan, karena hasilnya berbeda. Ini hasilnya enggak 0 nih, hasilnya enggak 0. Ini salah. Tuh. Jadi, untuk penjumlahan berlaku 5 sifat itu, tapi untuk pengurangan hanya berlaku sifat tertutup. Gitu ya. Nah, sifat-sifat operasi tadi bisa kalian gunakan untuk menjumlahkan angka yang lebih rumit atau lebih banyak. Contohnya nih, 429 ditambah 324 ditambah 171. Nah, ini sebenarnya kan bisa saja kalian jumlahkan 429 ditambah 324 dulu. Tapi akan lebih mudah kalau kalian menjumlahkan yang angka belakangnya itu 0, ya enggak? Coba kita lihat ya. Kita coba jumlahkan 429 ditambah 171 dulu, lalu nanti kita jumlahkan dengan 324. 429 ditambah 171. Nah, 9 tambah 1 kan 10 ya. 0, 1. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 7, 10. Berarti kita tulis 0, di sini 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi 600 ditambah 324. Ini lebih mudah untuk kalian jumlahkan. 0 tambah 4, 4. 0 tambah 2, 2. 6 tambah 3, 6, 9. Jadi 924. Contoh lagi, ini 78 ditambah 23 dikurang 18. Nah, ini boleh juga kalian kurangkan dulu. Kita coba 78 kita kurang 18 dulu. 78 dikurang 18 baru ditambah 23. Nah, ini 78 dikurang 18. 8 dikurang 8, 0. 7 dikurang 1, 6. Jadi, tinggal 60 ditambah 23. 3 tambah 0, 3. 6 tambah 2, 8. Jadi 83. Ini lebih memudahkan kalian. Contoh lagi. 249 ditambah 312 dikurang 149. Nah, ini lebih mudah kalau dijumlahkan atau dikurangkan dulu. Ini lebih mudah kalau kita kurangkan dulu nih. 249 dikurang 149. Baru dijumlah dengan 312. Nah, 249 dikurang 149. 9 kurang 9, 0. 4 kurang 4, 0. 2 kurang 1, 1. Jadi 100 ditambah 312 sama dengan
Apa ini tinggal jumlahkan aja, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 3, 4. Jadi 412. Nah, contoh lagi, 634 ditambah 1738 ditambah 1376. Mana yang lebih mudah kita jumlahkan? Yang mana dulu? Kita lihat nih angka belakangnya. 4 tambah 8. Nggak jadi 0, 12. 8 tambah 6. Nggak jadi 0 juga. Berarti kita jumlahkan yang belakang 4 sama 6 nih. 634 kita jumlahkan dengan 1376. Lalu ditambah nanti 1738. Ini jadi 1376 ditambah 634. 6 tambah 4 kan 0 ya, 10 tambah 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. 1. 6 tambah 3, 4. Tambah 1, 6 tambah 3, 4 kok. 1 tambah 3, 4. Tambah 6, 10. Jadi di sini 0, 1. Nah, 1 tambah 1, 2. Jadi 2010. 2010 ini kita tulis 2010 ditambah 1738. Ini kita jumlahkan nih, 0 tambah 8, 8, 1 tambah 3, 4, 7 tambah 0, 7, 2 tambah 1, 3. Jadi 373.748. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Bye.